Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Fisiologi Hewan Air akan mempresentasikan tentang osmoregulasi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Caroline Hidayat, yang kedua ada Vera Putri Nadila, yang ketiga ada Adisti Lintang, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rahmalina Azhara. Berikut adalah topik pembahasan materi kami. Yang pertama ada pengertian osmoregulasi, yang kedua ada fungsi osmoregulasi, yang ketiga ada komponen osmoregulasi, yang keempat ada mekanisme osmoregulasi, yang kelima ada homeostasis, dan yang keenam ada pembelanjaan energi. Yang pertama yaitu pengertian osmoregulasi. Proses osmoregulasi merupakan salah satu proses fisiologi yang terjadi dalam tubuh ikan untuk mengontrol konsentrasi larutan dalam tubuh agar seimbang dengan lingkungannya. Ketidakmampuan ikan dalam mengontrol keseimbangan osmotik dalam tubuhnya akan menyebabkan ikan stres dan dapat berakibat pada kematian ikan. Selanjutnya ada fungsi osmoregulasi. Osmoregulasi penting dilakukan terutama oleh organisme air. Osmoregulasi pada ikan berfungsi untuk mengontrol konsentrasi larutan dalam tubuh agar seimbang dengan lingkungannya. Osmoregulasi juga berfungsi ganda sebagai sarana untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel atau organisme hidup. Osmoregulasi sangat penting pada hewan air karena tubuh ikan bersifat permeabel terhadap lingkungan maupun larutan garam. Selanjutnya ada komponen osmoregulasi. Komponen yang terlibat dalam osmoregulasi adalah yang pertama, kendali hormonal atau organ X atau kelenjar sinus dan organ perikardial. Yang kedua, ada protein pada membran sel yang berperan sebagai sistem pompa ion, pengemban karier dan biokatalisator enzim NA-min KATPase. Yang ketiga ada energi ATP untuk transfer aktif. Beberapa organ yang berperan sebagai tempat berlangsungnya osmoregulasi, diantaranya yang pertama insang. Insang berperan sebagai organ utama dalam pengaturan ion untuk proses osmoregulasi. Sel yang berperan dalam osmoregulasi adalah sel-sel klorid yang terletak pada dasar-dasar lembaran insang. Studi mengenai fungsi dari biokimiawi insang, teleostei, mengindikasikan bahwa insang teleostei merupakan pompa ion untuk klorid, Cl-, sodium Na+, dan potasium K+. Perubahan ion-ion pada ikan air laut berbeda dengan ikan-ikan air tawar. Review osmoregulasi hewan air HC03- semuanya bergerak keluar pada ikan air laut. Sedangkan pada ikan air tawar, Na+ dan Cl- keduanya masuk dan keluar yang disebabkan oleh suatu perubahan difusi. Pada ikan Diadromus, selama migrasi antara ikan tawar dan air laut, membran dan mitokondria sel mengalami perubahan besar dalam struktur, menyebabkan beberapa aktivitas transfer ion berubah. Yang kedua ada ginjal. Fungsi utama ginjal yaitu mengekskresikan sebagian besar produk akhir metabolisme tubuh dan mengatur konsentrasi bagian tubuh. Glomerulus berfungsi menyaring cairan, sedangkan tubulus mengubah cairan yang disari menjadi urin. Dengan demikian, nefron dapat membersihkan atau menyertikan plasma darah dari zat-zat yang tidak dikehendaki ketika melalui ginjal. Filtrasi dapat terjadi pada glomerulus karena terjadi kapiler. Glomerulus merupakan jaringan bertekanan tinggi, sedangkan jaringan kapiler peritubulus adalah jaringan bertekanan rendah. Yang ketiga ada usus. Sumber utama air pada teleostei
oseanodrom adalah dengan meminum air laut yang diperlukan untuk mengembalikan air yang hilang sebagai akibat dari difusi insang, ginjal, dan lewat kulit. Setelah masuk ke dalam usus, dinding usus aktif mengambil ion-ion monofalen Na, T, K+, dan CH, dan air sebaliknya membiarkan lebih banyak ion-ion divalen Mg++, Ca++, SO4-, tetap di dalam usus sebagai cairan rektal agar osmolaritas usus sama dengan darah. Hal ini penting dilakukan untuk menghindarkan air yang telah diserap usus kembali ke dalam rektal. Selanjutnya ada mekanisme osmoregulasi. Mekanisme osmoregulasi yaitu pada dasarnya regulator hiperosmotik menghadapi dua masalah fisiologik. Yang pertama, air cenderung masuk ke dalam tubuh hewan, sebab konsentrasi zat terlarut dalam tubuh hewan lebih tinggi daripada dalam mediumnya. Yang kedua, zat terlarut cenderung keluar tubuh sebab konsentrasi di dalam tubuh. Sebaliknya pada regulator hiposmotik menghadapi masalah fisiologik. Yang pertama, air cenderung keluar tubuh sebab kadar air dalam tubuh tinggi daripada mediumnya. Yang kedua, zat terlarut cenderung masuk ke dalam tubuh sebab kadar zat terlarut di dalam tubuh dalam medium lebih tinggi daripada dalam cairan tubuhnya. Selanjutnya ada homeostasis. Homeostasis adalah kebutuhan absolut hewan untuk mempertahankan kondisi internalnya dalam keadaan konstan. Hewan yang tidak mampu mempertahankan kondisi lingkungan internalnya akibat perubahan lingkungan eksternalnya disebut konformer. Hewan yang mampu mempertahankan lingkungan internalnya meskipun lingkungan eksternalnya berubah disebut regulator. Selanjutnya ada mekanisme homeostasis. Yang pertama ada sistem umpan balik atau feedback. Sistem kontrol homeostatik yang paling utama dalam tubuh hewan adalah sistem umpan balik. Umpan balik terbagi atas dua, yaitu umpan balik negatif dan positif. Umpan balik negatif adalah suatu perubahan sebuah variabel yang dilawan oleh suatu respon yang cenderung berkebalikan dengan perubahan tersebut. Sistem umpan balik positif merupakan kebalikan dari sistem umpan balik negatif, di mana perubahan awal pada suatu variabel akan menghasilkan perubahan yang lebih lanjut pada arah yang sama. Umpan ke depan atau feed forward. Mekanisme ini adalah aktivitas antisipasi suatu perilaku yang bekerja untuk meminimalisir kerusakan sebelum kerusakan tersebut terjadi. Contoh dari mekanisme ini adalah proses makan dan minum yang berlangsung sekaligus. C. Mekanisme homeostasis non-fisiologis, yaitu mekanisme homeostasis non-fisiologis atau disebut juga dengan homeostasis equilibrium, merupakan suatu sistem kontrol tanpa melibatkan mekanisme fisiologis. Berikutnya faktor yang mempengaruhi. Yang A adalah ketersediaan zat makanan sebagai sumber energi dalam kehidupan organisme. Yang B, konsentrasi oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh yang berperan di dalam reaksi kimia. Yang C ada sisa metabolisme. Yang B ada pH berperan di dalam keseimbangan asam basa cairan tubuh dan kerja enzim. Yang E, air garam dan elektrolit akan mempengaruhi ukuran sel. Yang F ada volume dan tekanan temperatur, dan yang terakhir yaitu parameter sosial pada serangga sosial. Homeostasis larva. Pada larva, serangga air tawar, regulasi osmotik dan ionik dilakukan oleh area spesifik pada saluran pencernaan. Pada Aedes aegypti terdapat papila anal dan papila rektal yang dindingnya berperan dalam mempertahankan kadar garam dalam tubuh. Pada invertebrata akuatik seperti larva Chironomidae yang hidup pada sumber air panas dapat mentoleransi temperatur hingga 50 derajat Celcius, sedangkan spesies-spesies insekta lainnya dapat bertahan pada suhu di bawah titik beku air dalam periode yang relatif lebih panjang. Hewan invertebrata akuatis dapat mentoleransi kisaran fluktuasi suhu yang lebih luas dibandingkan dengan vertebrata. Pada larva, ikan air tawar, osmoregulasi membutuhkan energi yang besar. Berikut adalah gambar dari hubungan sel, sistem tubuh, dan homeostasis.
Selanjutnya ada pembelanjaan energi. Pembelanjaan energi, semua proses yang terjadi dalam tubuh hewan selalu menyertakan perubahan energi. Perubahan salinitas yang menyebabkan terjadinya proses osmoregulasi akan mengakibatkan pula terjadinya peningkatan kebutuhan energi. Hal tersebut terjadi karena osmoregulasi merupakan suatu proses metabolik yang menuntut adanya transport aktif ion-ion untuk menjaga konsentrasi garam dalam tubuh. Ikan harus mengambil atau mensekresi garam dari lingkungan untuk menjaga keseimbangan kandungan garam dalam tubuhnya. Proses tersebut membutuhkan energi yang cukup besar. Pada saat salinitas lingkungan tidak sesuai dengan konsentrasi garam fisiologis dalam tubuh ikan, maka energi di dalam tubuh seharusnya digunakan untuk pertumbuhan akan digunakan untuk penyesuaian konsentrasi dalam tubuh dengan lingkungannya sehingga mengakibatkan proses pertumbuhan terhambat. Aktivitas osmoregulasi pada ikan yang diperlihara dalam media bersalinitas, faktor yang mempengaruhi terhadap proses osmoregulasi dan pengaruhnya terhadap aktivitas metabolik serta pertumbuhan ikan. Osmoregulasi membutuhkan transport aktif untuk menjaga konsentrasi kadar garam dalam tubuh. Kadar garam yang lebih di dalam tubuh hewan akuatik harus digunakan untuk diekskresikan dan dalam hal ini banyak energi yang dibutuhkan untuk proses tersebut, sehingga energi untuk pertumbuhan tidak tercukupi, sehingga menyebabkan pertumbuhan terhambat. Spesies ikan-ikan perairan tawar dan ikan-ikan perairan laut yang stenohalin beradaptasi secara fisiologis terhadap salinitas yang berbeda dengan konsentrasi di dalam tubuhnya. Spesies-spesies tersebut secara umum menunjukkan pertumbuhan optimal pada perairan dengan salinitas yang sama dan hal tersebut terjadi secara alami pada ikan. Pertumbuhan yang optimum pada ikan akan dicapai pada kondisi salinitas isosmotik. Hal tersebut terjadi karena pada kondisi isosmotik, ikan atau organisme akuatik lainnya tidak memerlukan energi yang besar untuk proses osmoregulasi, sehingga energi yang digunakan untuk pertumbuhan lebih banyak. Selain itu, faktor lain juga mempengaruhi adalah konsumsi pakan di mana pakan berperan sebagai sumber energi bagi organisme akuatik untuk melakukan aktivitas dan metabolisme. Beberapa fakta menunjukkan bahwa energi atau protein yang lebih tinggi dibutuhkan pada kondisi salinitas lingkungan yang lebih tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan energi metabolisme untuk aktivitas osmoregulasi pada salinitas yang lebih tinggi. Berikut ini adalah poster dari materi kami, yaitu osmoregulasi. Lalu ada daftar pustaka, itu referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi. Terima kasih, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.